Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Giganet. Kembali lagi dengan saya Al Sulaiman. Kali ini saya akan membagikan cara mengatasi Windows 10 yang tidak bisa shutdown. Nah, sedikit penjelasan. Jadi, ketika Windows 10 nggak bisa shutdown, merupakan salah satu masalah umum yang sering dialami pengguna. Ketika hal ini terjadi bukan berarti error di Windows kalian. Terkadang, penyebabnya adalah proses dari program tertentu yang menghalangi Windows 10 untuk melakukan shutdown. Biasanya, masalah ini hanya terjadi satu kali. Setelah berhasil shutdown, lalu dinyalakan kembali, maka komputer akan berjalan normal lagi. Apabila masalah ini terjadi berulang kali dan tombol shutdown di Windows 10 benar-benar tidak berfungsi, maka saat itulah kita perlu memperbaikinya. Ya, berikut adalah beberapa tips yang bisa kalian coba. 1. Restore komputer. Kalian bisa mencoba melakukan restart seperti biasa. Dan setelah komputer menyala kembali, coba lagi gunakan tombol power untuk mematikan komputer. Apakah bisa? Kalau bisa, berarti masalah tersebut bisa terjadi adalah karena ada proses tertentu yang masih berjalan dan mencegah komputer shutdown. Biasanya, proses ini berasal dari aplikasi yang masih berjalan di background atau kesalahan sistem yang bisa diatasi dengan melakukan restart. Jadi kalian restart komputer kalian. Bisa menekan tombol restart pada CPU kalian. 2. Shutdown dengan menggunakan command prompt. Ya, langsung aja. Ini tutorial cara shutdown menggunakan command prompt atau CMD. Kalian buka aja CMD. Caranya, di pencarian ketikkan CMD seperti ini. Maka akan muncul command prompt. Lalu di CMD-nya kalian jalankan dengan mengklik Run as Administrator. Setelah itu, ketik perintah ini, shutdown, spasi /s, spasi /f, spasi /t, lalu spasi 0. Nah, setelah itu kalian tekan enter. Maka komputer kalian akan shutdown seketika. Setelah mati dengan sempurna, kemudian coba nyalakan lagi. Setelah itu, coba lagi shutdown dengan menggunakan tombol power seperti biasa. 3. Menggunakan perintah run. Nah, cara ini hampir sama seperti CMD tadi, hanya saja kita mengetikkan perintahnya itu di sini. Langsung aja kalian tekan tombol Windows plus R pada keyboard. Setelah muncul dialog run seperti ini, kalian ketikkan lagi shutdown, spasi /s, spasi /f, spasi /t, spasi 0. Kemudian tekan enter atau klik OK. Setelah komputer mati, coba nyalakan kembali. Kemudian matikan menggunakan tombol power di Windows 10 seperti biasa. Apakah bisa? Jika ternyata tidak bisa, maka beberapa solusi lain akan Giganet jelaskan. 4. Buat shortcut shutdown. Sebagai pengganti tombol power yang tidak berfungsi, kalian bisa membuat shortcut shutdown di desktop. Nanti setiap kali kalian akan mematikan komputer, maka kalian tinggal klik 2 kali shortcut ini. Dan komputer akan shutdown seperti biasa. Caranya kalian klik kanan aja pada area kosong di desktop. Lalu pilih new dan shortcut. Selanjutnya, pada kolom location, ketikkan perintah ini, shutdown.exe, shutdown.exe, spasi /s, spasi /t, spasi 00, seperti ini. Setelah itu, klik next. Beri nama shortcut dengan nama shutdown. Setelah itu, klik tombol finish. Selesai. Sekarang lihat di desktop kalian. Di sana akan ada shortcut baru bernama shutdown. Selanjutnya, setiap kali kalian akan mematikan komputer kalian, tinggal klik 2 kali shortcut tersebut. 5. Jalankan troubleshooter.
Cara mengatasi laptop di Windows 10 tidak bisa shutdown yang selanjutnya adalah menjalankan troubleshooter. Fitur ini merupakan tool yang berfungsi untuk melakukan scanning terhadap masalah yang ada, kemudian berusaha memperbaikinya secara otomatis. Kalian juga akan mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai apa penyebab masalah terjadi dan saran-saran dari Windows untuk mengatasinya. Langkahnya, kalian klik tombol Start di pojok kiri bawah. Lalu, pilih Setting. Pilih menu Update and Security. Setelah itu, klik pada tab Troubleshoot di panel sebelah kiri. Pada panel sebelah kanan, klik menu Additional Troubleshooter. Scroll ke bawah, lalu klik menu Power. Klik tombol Run the Troubleshooter. Proses scan akan berjalan. Tunggu saja hingga selesai. Apabila troubleshooter berhasil mendeteksi adanya masalah, maka kalian akan melihat informasi apakah masalah tersebut sudah berhasil diatasi. Di sana juga akan ada sugesti dari Windows langkah apa saja yang bisa kalian lakukan untuk mengatasinya. 6. Buat batch file untuk shutdown Windows 10. Solusi ini mirip dengan membuat shortcut shutdown. Kita akan membuat sebuah file bench yang berisi perintah untuk mematikan Windows 10 yang tidak bisa shutdown. Yang kalian perlukan adalah program editor text notepad. Caranya, kalian buka notepad. Klik kanan pada desktop, lalu pilih new. Kemudian pilih teks dokumen. Nah, di sini kita buka teks dokumennya. Setelah itu, ketikkan perintah shutdown spasi /s spasi /f spasi /t spasi 0. Klik menu file pada notepad. Lalu pilih save as. Pada kolom file name beri nama shutdown.bat. Seperti ini. Pada kolom save as type pilih all files. Lalu pilih lokasi penyimpanan. Contohnya, saya menyimpan di dokumen. Klik tombol save. Setelah itu, pergi ke tempat di mana kita menyimpan file tadi. Saya menyimpannya di dokumen. Kita buka dokumen. Nah, ini dia file yang tadi saya buat. Kemudian, klik kanan pada file shutdown.bat. Pilih send to desktop. Pergi ke desktop. Nah, ini dia file yang sudah kita buat tadi. Ini adalah shortcutnya. Lalu, file new text dokumen tadi bisa kita hapus saja. Kemudian, klik kanan pada shortcut shutdown.bat. Lalu pilih properties. Lalu klik lagi tombol advance. Centang pada opsi run as administrator. Lalu klik OK. Setelah itu apply. Dan oke, selesai. Sekarang kalian sudah memiliki file bat yang bisa digunakan untuk mematikan komputer. Setiap kali kalian ingin melakukan shutdown, kalian tinggal klik 2 kali file tersebut. 7. Force quit program yang menyebabkan Windows 10 tidak bisa shutdown. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika salah satu penyebab Windows 10 tidak bisa dimatikan adalah proses dari program tertentu yang masih berjalan dan mencegah shutdown. Untuk mengatasi hal ini, maka kalian bisa force quit atau end-text program tersebut dari Text Manager. Caranya, pertama kalian klik kanan pada text bar. Kemudian pilih Text Manager. Setelah program Text Manager terbuka, klik pada tab Proses. Di sana akan terlihat semua proses program yang berjalan di Windows 10. Temukan program yang dicurigai sebagai penyebab laptop tidak bisa shutdown. Klik program tersebut, kemudian klik tombol End Text. Nah, misalkan ini adalah file yang saya duga penyebab dari tidak bisa shutdown. Di sini kita End Text saja. Lalu kita coba yang lain juga. Kalian bisa End Text beberapa program yang menurut kalian penghambat shutdown-nya. Nah, kalau di Windows Explorer ini,
kalian bisa restart saja Windows-nya. Caranya, klik kanan juga, lalu restart. Maka akan seperti ini. Coba shutdown komputer kalian dan lihat apakah sudah bisa. Jika belum bisa, coba entext lagi program lain yang dicurigai sehingga berhasil shutdown. 8. Disable fitur Fast Startup. Fast Startup adalah sebuah fitur di Windows 10 yang berfungsi untuk mempersingkat waktu yang diperlukan oleh komputer untuk booting dari kondisi full shutdown. Namun, tidak semua perangkat kompatibel dengan fitur ini. Beberapa pengguna akan mengalami masalah pada shutdown jika fitur ini aktif. Apabila kalian tidak memerlukannya, maka coba matikan dulu fitur ini dan lihat apakah ada pengaruhnya atau tidak. Caranya, kalian buka Control Panel di Windows 10 kalian. Kita ketikkan saja di pencarian Control Panel. Setelah itu buka Control Panel-nya. Pada menu View By, pilih mode Small Icon. Pilih menu Power Option. Pada panel sebelah kiri, klik pada menu Choose What the Power Buttons Do. Klik pada menu Change Settings that are currently unavailable. Apabila muncul dialog box, pilih Yes. Hilangkan centang pada Turn on Fast Startup. Maka Fast Startup sudah nonaktif. Sekarang kita tinggal klik Save Change. 9. Disable fitur Windows Delivery Update Optimization. Proses update Windows 10 bisa berjalan kapan saja. Pada komputer yang terhubung dalam satu jaringan, maka download update tidak terjadi pada setiap komputer, namun komputer-komputer tersebut akan saling berbagi file update melalui fitur Windows Delivery ini. Saat ada komputer lain yang melakukan download file update dari komputer yang kalian gunakan, maka Windows tidak bisa shutdown hingga proses transfer file tersebut selesai. Inilah yang menyebabkan mengapa komputer menjadi tidak bisa shutdown. Untuk mengatasinya, ikuti langkah ini. Klik tombol Start lalu pilih Setting. Maka setting akan terbuka. Setelah itu pilih Update and Security. Klik pada menu Delivery Optimization. Matikan opsi Allow Download from Other PC. Tutup semua jendela pengaturan dan coba shutdown komputer kalian. Sepuluh. Jalankan sistem file checker. Kesalahan pada sistem juga bisa menyebabkan berbagai masalah, termasuk Windows 10 tidak bisa shutdown. Untuk memperbaikinya, kita bisa memanfaatkan sebuah tool bawaan di Windows 10 yang bernama System File Checker atau SFC. Pada search bar, kalian ketikkan CMD. Setelah itu kalian buka CMD-nya dengan Run as Administrator. Setelah itu, kalian ketikkan sfc /scan now. Tekan Enter. Tunggu hingga proses scan selesai. Setelah itu, kalian akan melihat hasilnya di CMD. Apabila ada kesalahan pada sistem file dan apakah masalah tersebut berhasil diperbaiki atau tidak. 11. Force Shutdown. Jika semua cara di atas tidak ada yang berhasil, maka untuk mematikan komputer secara paksa bisa dilakukan dengan menggunakan tombol power atau tombol fisik yang ada di PC atau laptop kalian. Untuk melakukan shutdown, caranya dengan tekan plus tahan tombol power selama 5-10 detik. Hingga komputer mati dengan sendirinya. Restore, reset, atau install ulang. Ketiga hal ini merupakan solusi umum untuk mengatasi semua error yang terjadi di Windows 10, yaitu menjalankan sistem restore, reset PC, atau install ulang. Tapi perlu diingat, jika kalian melakukan cara ini, kalian wajib membackup file-file penting yang ada di komputer kalian, agar
Jikalau ketika kalian install ulang ternyata filenya terhapus semua, kalian masih punya backupnya. Ya guys, itulah beberapa cara mengatasi Windows 10 tidak bisa shutdown yang bisa kami berikan. Semoga bisa membantu. Kalau kalian menemukan kesulitan, jangan sungkan untuk berkomentar di bawah. Sekian dan terima kasih. Wassalam.